Dituding picu kerusuhan dan diminta turun demo. Ini jawaban Salsa Arwina. Influencer Salsa Arwina Hutagalung yang viral karena sebelumnya menantang debat anggota DPR Ahmad Sahroni mengaku kini banyak akun buzzer yang muncul di akunnya dan mengatakan dirinya seharusnya tidak banyak bersuara dan ikut saja melakukan demonstrasi secara langsung. Para buzzer, kata Salsa Arwina, juga menuding dirinya yang berani bersuara sehingga memicu aksi demo yang ricuh dan anarkis. Atas hal itu, Salsa Arwina Hutagalung mengecam balik para buzzer yang menyudutkan dirinya dan mengatakan para buzzer tidak lagi memiliki moral dan empati. Mulai banyak banget akun-akun yang muncul di akunku dan komen-komen tentang kalau pertama aku harusnya gak banyak bersuara dan ikut demo aja langsung, kata Salsa dalam video di akun Instagramnya Salsa R. Senin, 1 September 2025. Pertama ini udah gak masuk akal banget ya. Aku disuruh demo langsung. Yang aku lakukan semua ini adalah bentuk dari demonstrasi dan ketidaksetujuan dari keadilan yang udah lama dilakukan oleh pemerintah kita, kata Salsa yang kini tinggal di Denmark. Jadi, menurut Salsa demonstrasi itu dirinya tidak harus turun ke jalan, tetapi bisa menggunakan apapun power yang dimiliki termasuk melalui media sosial. Kedua, secara lokasi aku gak mungkin untuk bisa ikut demonstrasi secara langsung. Kalau aku ada di sana aku pasti akan turun langsung bersama kalian semua, ujar Salsa. Namun jika saat ini ke Indonesia, menurut Salsa itu akan membahayakan nyawanya. Dan dengan situasiku yang seperti ini, kalau aku pergi ke Indonesia justru yang terjadi itu adalah membahayakan sekali nyawaku, ujarnya. Karena kan aku sudah buktikan sendiri, apa aja intimidasi dan intrik-intrik yang bisa dilakukan untuk membungkam orang-orang yang bersuara, apalagi yang kritis terhadap pemerintah, katanya. Lalu kata Salsa, narasi lain yang dimunculkan oleh buzzer ini adalah, mereka mulai menyalahkan para masyarakat yang mulai bersuara. Dengan bilang semua kerusuhan ini terjadi karena semua orang-orang yang bersuara, katanya. Ingat ya aku ngepost dan nantang Ahmad Sahroni untuk debat itu dipublis setelah adanya demonstrasi. Pada tanggal 25 Agustus, ujarnya. Jadi demonstrasi itu terjadi tidak karena aku belum muncul. Di saat itu semua terjadi, kata Salsa. Menurutnya semua kerusuhan ini terjadi adalah sebab akibat yang dimunculkan oleh sikap-sikap arogansi dari anggota parlemen tersebut. Kalaupun selama ini kita gak bersuara tentang ini semua, bagaimana kita semua bisa tahu tentang apa yang terjadi dan gak semua orang bisa punya privilege untuk bersuara? Karena banyak banget kan, yang merasa takut untuk bersuara di Indonesia, kata Salsa. Jadi untuk buzzer-buzzer ini, kalian denger deh, kalian itu apakah masih punya moral dan empati? Apakah semuanya itu harus dijual demi untuk sepiring nasi? Kecam Salsa. Teman-teman, aku mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dari kalian dan kekhawatiran kalian untuk selalu ngecek apakah aku baik-baik aja, apakah aku aman. Dan bahkan kadang-kadang kalau aku nggak ngepost story atau nggak ngepost reels gitu ya, teman-teman langsung kayak apakah ini aman nggak? Dan kalian mulai kontak ke orang-orang terdekat aku gitu. Aku merasa sangat terharu ya dan merasa sangat disayang gitu sama kalian semua. Jadi terima kasih banyak atas kasih sayang itu, terasa sangat hangat di hati aku. Hari ini aku udah bertapa, aku udah melakukan meditasi. Jadi biasanya kalau aku untuk menetralkan lagi energi-energi dan lain sebagainya, aku akan pergi ke alam, ke hutan, dan aku akan jalan-jalan, aku akan ngobrol sama diriku dan lain sebagainya. Nah, aku mau sharing aja nih sama kalian gitu, dari hasil renungan aku gitu ya, hari ini. Teman-teman, kalau sampai ada apa-apa yang terjadi kepada aku titipkan kepada kalian segala perjuangan-perjuangan untuk benar-benar membangun bangsa kita sampai bisa menjadi bangsa yang maju sesuai dengan potensi yang kita miliki. Dan kalau benar itu terjadi, kalian gak usah khawatir. Karena aku akan merasa sangat bangga dengan diriku karena aku berhasil sampai akhir nafasku mempertahankan moral-moral dan prinsip dalam hidupku, yaitu kejujuran dan juga akuntabilitas. Dan bahkan saat ini, aku bangga banget bisa ikut menyuarakan keresahan-keresahan yang ada di hati kalian, dan aku diberikan kesempatan karena mungkin aku tidak ada di sana untuk bisa menyampaikan suara itu. Dan aku rasa semua energi yang aku punya sehingga aku bisa berbicara sangat lantang, itu semua adalah hasil dari doa dan energi yang kalian kirimkan kepada aku. Tapi juga, walaupun aku sudah tahu apa kesimpulannya, juga aku sudah juga mengambil rencana-rencana dan strategi pastinya untuk mengamankan diriku dan keluargaku juga. Kita cuma bisa berusaha, tapi hasilnya kita serahkan lagi ke yang lebih berkuasa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Influencer Salsa Arwina Hutagalung yang viral karena sebelumnya menantang debat anggota DPR Ahmad Sahroni mengaku kini banyak akun buzzer yang muncul di akunnya dan mengatakan dirinya seharusnya tidak banyak bersuara dan ikut saja melakukan demonstrasi secara langsung. Para buzzer, kata Salsa Arwina, juga menuding dirinya yang berani bersuara sehingga memicu aksi demo yang ricuh dan anarkis.
Atas hal itu Salsa Arwina Hutagalung mengecam balik para buzzer yang menyudutkan dirinya dan mengatakan para buzzer tidak lagi memiliki moral dan empati. Mulai banyak banget akun-akun yang muncul di akunku dan komen-komen tentang kalau pertama aku harusnya gak banyak bersuara dan ikut demo aja langsung, kata Salsa dalam video di akun Instagramnya Salsa R, Senin, 1 September 2025. Pertama ini udah gak masuk akal banget ya. Aku disuruh demo langsung. Yang aku lakukan semua ini adalah bentuk dari demonstrasi dan ketidaksetujuan dari keadilan yang udah lama dilakukan oleh pemerintah kita, kata Salsa yang kini tinggal di Denmark. Jadi, menurut Salsa demonstrasi itu dirinya tidak harus turun ke jalan, tetapi bisa menggunakan apapun power yang dimiliki termasuk melalui media sosial. Kedua, secara lokasi aku gak mungkin untuk bisa ikut demonstrasi secara langsung. Kalau aku ada di sana aku pasti akan turun langsung bersama kalian semua, ujar Salsa. Namun jika saat ini ke Indonesia, menurut Salsa itu akan membahayakan nyawanya. Dan dengan situasiku yang seperti ini, kalau aku pergi ke Indonesia justru yang terjadi itu adalah membahayakan sekali nyawaku, ujarnya. Karena kan aku sudah buktikan sendiri, apa aja intimidasi dan intrik-intrik yang bisa dilakukan untuk membungkam orang-orang yang bersuara, apalagi yang kritis terhadap pemerintah, katanya. Lalu kata Salsa, narasi lain yang dimunculkan oleh buzzer ini adalah, mereka mulai menyalahkan para masyarakat yang mulai bersuara. Dengan bilang semua kerusuhan ini terjadi karena semua orang-orang yang bersuara, katanya. Ingat ya aku ngepost dan nantang Ahmad Sahroni untuk debat itu dipublis setelah adanya demonstrasi pada tanggal 25 Agustus, ujarnya. Jadi demonstrasi itu terjadi tidak karena aku belum muncul, di saat itu semua terjadi, kata Salsa. Menurutnya semua kerusuhan ini terjadi adalah sebab akibat yang dimunculkan oleh sikap-sikap arogansi dari anggota parlemen tersebut. Kalaupun selama ini kita gak bersuara tentang ini semua, bagaimana kita semua bisa tahu tentang apa yang terjadi dan gak semua orang bisa punya privilege untuk bersuara? Karena banyak banget kan, yang merasa takut untuk bersuara di Indonesia, kata Salsa. Jadi untuk buzzer-buzzer ini, kalian denger deh, kalian itu apakah masih punya moral dan empati? Apakah semuanya itu harus dijual demi untuk sepiring nasi? Kecam Salsa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dituding picu kerusuhan dan diminta turun demo. Ini jawaban Salsa Arwina. Influencer Salsa Arwina Hutagalung yang viral karena sebelumnya menantang debat anggota DPR Ahmad Sahroni mengaku kini banyak akun buzzer yang muncul di akunnya dan mengatakan dirinya seharusnya tidak banyak bersuara dan ikut saja melakukan demonstrasi secara langsung. Para buzzer, kata Salsa Arwina, juga menuding dirinya yang berani bersuara sehingga memicu aksi demo yang ricuh dan anarkis. Atas hal itu Salsa Arwina Hutagalung mengecam balik para buzzer yang menyudutkan dirinya dan mengatakan para buzzer tidak lagi memiliki moral dan empati. Mulai banyak banget akun-akun yang muncul di akunku dan komen-komen tentang kalau pertama aku harusnya gak banyak bersuara dan ikut demo aja langsung, kata Salsa dalam video di akun Instagramnya Salsa R, Senin, 1 September 2025. Pertama ini udah gak masuk akal banget ya. Aku disuruh demo langsung. Yang aku lakukan semua ini adalah bentuk dari demonstrasi dan ketidaksetujuan dari keadilan yang udah lama dilakukan oleh pemerintah kita, kata Salsa yang kini tinggal di Denmark. Jadi, menurut Salsa demonstrasi itu dirinya tidak harus turun ke jalan, tetapi bisa menggunakan apapun power yang dimiliki termasuk melalui media sosial. Kedua, secara lokasi aku gak mungkin untuk bisa ikut demonstrasi secara langsung. Kalau aku ada di sana aku pasti akan turun langsung bersama kalian semua, ujar Salsa. Namun jika saat ini ke Indonesia, menurut Salsa itu akan membahayakan nyawanya. Dan dengan situasiku yang seperti ini, kalau aku pergi ke Indonesia justru yang terjadi itu adalah membahayakan sekali nyawaku, ujarnya. Karena kan aku sudah buktikan sendiri, apa aja intimidasi dan intrik-intrik yang bisa dilakukan untuk membungkam orang-orang yang bersuara, apalagi yang kritis terhadap pemerintah, katanya. Lalu kata Salsa, narasi lain yang dimunculkan oleh buzzer ini adalah,
Mereka mulai menyalahkan para masyarakat yang mulai bersuara. Dengan bilang semua kerusuhan ini terjadi karena semua orang-orang yang bersuara, katanya. Ingat ya aku ngepost dan nantang Ahmad Sahroni untuk debat itu dipublis setelah adanya demonstrasi. Pada tanggal 25 Agustus, ujarnya. Jadi demonstrasi itu terjadi tidak karena aku belum muncul. Di saat itu semua terjadi, kata Salsa. Menurutnya semua kerusuhan ini terjadi adalah sebab akibat yang dimunculkan oleh sikap-sikap arogansi dari anggota parlemen tersebut. Kalaupun selama ini kita gak bersuara tentang ini semua, bagaimana kita semua bisa tahu tentang apa yang terjadi dan gak semua orang bisa punya privilege untuk bersuara? Karena banyak banget kan, yang merasa takut untuk bersuara di Indonesia, kata Salsa. Jadi untuk buzzer-buzzer ini, kalian denger deh, kalian itu apakah masih punya moral dan empati? Apakah semuanya itu harus dijual demi untuk sepiring nasi? Kecam Salsa. Teman-teman, aku mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dari kalian dan kekhawatiran kalian untuk selalu ngecek apakah aku baik-baik aja, apakah aku aman. Dan bahkan kadang-kadang kalau aku nggak ngepost story atau nggak ngepost reels gitu ya, teman-teman langsung kayak apakah ini aman nggak? Dan kalian mulai kontak ke orang-orang terdekat aku gitu. Aku merasa sangat terharu ya dan merasa sangat disayang gitu sama kalian semua. Jadi terima kasih banyak atas kasih sayang itu, terasa sangat hangat di hati aku. Hari ini aku udah bertapa, aku udah melakukan meditasi. Jadi biasanya kalau aku untuk menetralkan lagi energi-energi dan lain sebagainya, aku akan pergi ke alam, ke hutan, dan aku akan jalan-jalan, aku akan ngobrol sama diriku dan lain sebagainya. Nah, aku mau sharing aja nih sama kalian gitu dari hasil renungan aku gitu ya hari ini, teman-teman. Kalau sampai ada apa-apa yang terjadi kepada aku titipkan kepada kalian segala perjuangan-perjuangan untuk benar-benar membangun bangsa kita sampai bisa menjadi bangsa yang maju sesuai dengan potensi yang kita miliki. Dan kalau benar itu terjadi, kalian gak usah khawatir. Karena aku akan merasa sangat bangga dengan diriku karena aku berhasil sampai akhir nafasku mempertahankan moral-moral dan prinsip dalam hidupku, yaitu kejujuran dan juga akuntabilitas. Dan bahkan saat ini, aku bangga banget bisa ikut menyuarakan keresahan-keresahan yang ada di hati kalian, dan aku diberikan kesempatan karena mungkin aku tidak ada di sana untuk bisa menyampaikan suara itu. Dan aku rasa semua energi yang aku punya sehingga aku bisa berbicara sangat lantang, itu semua adalah hasil dari doa dan energi yang kalian kirimkan kepada aku. Tapi juga, walaupun aku sudah tahu apa kesimpulannya, juga aku sudah juga mengambil rencana-rencana dan strategi pastinya untuk mengamankan diriku dan keluargaku juga. Kita cuma bisa berusaha, tapi hasilnya kita serahkan lagi ke yang lebih berkuasa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Influencer Salsa Arwina Hutagalung yang viral karena sebelumnya menantang debat anggota DPR Ahmad Sahroni mengaku kini banyak akun buzzer yang muncul di akunnya dan mengatakan dirinya seharusnya tidak banyak bersuara dan ikut saja melakukan demonstrasi secara langsung. Para buzzer, kata Salsa Arwina, juga menuding dirinya yang berani bersuara sehingga memicu aksi demo yang ricuh dan anarkis. Atas hal itu, Salsa Arwina Hutagalung mengecam balik para buzzer yang menyudutkan dirinya dan mengatakan para buzzer tidak lagi memiliki moral dan empati. Mulai banyak banget akun-akun yang muncul di akunku dan komen-komen tentang kalau pertama aku harusnya gak banyak bersuara dan ikut demo aja langsung, kata Salsa dalam video di akun Instagramnya Salsa R, Senin, 1 September 2025. Pertama ini udah gak masuk akal banget ya. Aku disuruh demo langsung. Yang aku lakukan semua ini adalah bentuk dari demonstrasi dan ketidaksetujuan dari keadilan yang udah lama dilakukan oleh pemerintah kita, kata Salsa yang kini tinggal di Denmark. Jadi, menurut Salsa demonstrasi itu dirinya tidak harus turun ke jalan, tetapi bisa menggunakan apapun power yang dimiliki termasuk melalui media sosial. Kedua, secara lokasi aku gak mungkin untuk bisa ikut demonstrasi secara langsung. Kalau aku ada di sana aku pasti akan turun langsung bersama kalian semua, ujar Salsa. Namun jika saat ini ke Indonesia, menurut Salsa itu akan membahayakan nyawanya. Dan dengan situasiku yang seperti ini, kalau aku pergi ke Indonesia justru yang terjadi itu adalah membahayakan sekali nyawaku, ujarnya. Karena kan aku sudah buktikan sendiri, apa aja intimidasi dan intrik-intrik yang bisa dilakukan untuk membungkam orang-orang yang bersuara, apalagi yang kritis terhadap pemerintah, katanya. Lalu kata Salsa,
Narasi lain yang dimunculkan oleh buzzer ini adalah mereka mulai menyalahkan para masyarakat yang mulai bersuara. Dengan bilang semua kerusuhan ini terjadi karena semua orang-orang yang bersuara, katanya. Ingat ya aku ngepost dan nantang Ahmad Sahroni untuk debat itu dipublis setelah adanya demonstrasi pada tanggal 25 Agustus, ujarnya. Jadi demonstrasi itu terjadi tidak karena aku belum muncul, di saat itu semua terjadi, kata Salsa. Menurutnya semua kerusuhan ini terjadi adalah sebab akibat yang dimunculkan oleh sikap-sikap arogansi dari anggota parlemen tersebut. Kalaupun selama ini kita gak bersuara tentang ini semua, bagaimana kita semua bisa tahu tentang apa yang terjadi dan gak semua orang bisa punya privilege untuk bersuara, karena banyak banget kan yang merasa takut untuk bersuara di Indonesia, kata Salsa. Jadi untuk buzzer-buzzer ini, kalian denger deh, kalian itu apakah masih punya moral dan empati? Apakah semuanya itu harus dijual demi untuk sepiring nasi? Kecam Salsa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dituding picu kerusuhan dan diminta turun demo. Ini jawaban Salsa Arwina. Influencer Salsa Arwina Hutagalung yang viral karena sebelumnya menantang debat anggota DPR Ahmad Sahroni mengaku kini banyak akun buzzer yang muncul di akunnya dan mengatakan dirinya seharusnya tidak banyak bersuara dan ikut saja melakukan demonstrasi secara langsung. Para buzzer, kata Salsa Arwina, juga menuding dirinya yang berani bersuara sehingga memicu aksi demo yang ricuh dan anarkis. Atas hal itu Salsa Arwina Hutagalung mengecam balik para buzzer yang menyudutkan dirinya dan mengatakan para buzzer tidak lagi memiliki moral dan empati. Mulai banyak banget akun-akun yang muncul di akunku dan komen-komen tentang kalau pertama aku harusnya gak banyak bersuara dan ikut demo aja langsung, kata Salsa dalam video di akun Instagramnya Salsa R. Senin, 1 September 2025. Pertama ini udah gak masuk akal banget ya. Aku disuruh demo langsung. Yang aku lakukan semua ini adalah bentuk dari demonstrasi dan ketidaksetujuan dari keadilan yang udah lama dilakukan oleh pemerintah kita, kata Salsa yang kini tinggal di Denmark. Jadi, menurut Salsa demonstrasi itu dirinya tidak harus turun ke jalan, tetapi bisa menggunakan apapun power yang dimiliki termasuk melalui media sosial. Kedua, secara lokasi aku gak mungkin untuk bisa ikut demonstrasi secara langsung. Kalau aku ada di sana aku pasti akan turun langsung bersama kalian semua, ujar Salsa. Namun jika saat ini ke Indonesia, menurut Salsa itu akan membahayakan nyawanya. Dan dengan situasiku yang seperti ini, kalau aku pergi ke Indonesia justru yang terjadi itu adalah membahayakan sekali nyawaku, ujarnya. Karena kan aku sudah buktikan sendiri, apa aja intimidasi dan intrik-intrik yang bisa dilakukan untuk membungkam orang-orang yang bersuara, apalagi yang kritis terhadap pemerintah, katanya. Lalu kata Salsa, narasi lain yang dimunculkan oleh buzzer ini adalah, mereka mulai menyalahkan para masyarakat yang mulai bersuara. Dengan bilang semua kerusuhan ini terjadi karena semua orang-orang yang bersuara, katanya. Ingat ya aku ngepost dan nantang Ahmad Sahroni untuk debat itu dipublis setelah adanya demonstrasi pada tanggal 25 Agustus, ujarnya. Jadi demonstrasi itu terjadi tidak karena aku belum muncul, di saat itu semua terjadi, kata Salsa. Menurutnya semua kerusuhan ini terjadi adalah sebab akibat yang dimunculkan oleh sikap-sikap arogansi dari anggota parlemen tersebut. Kalaupun selama ini kita gak bersuara tentang ini semua, bagaimana kita semua bisa tahu tentang apa yang terjadi dan gak semua orang bisa punya privilege untuk bersuara? Karena banyak banget kan yang merasa takut untuk bersuara di Indonesia, kata Salsa. Jadi untuk buzzer-buzzer ini, kalian denger deh, kalian itu apakah masih punya moral dan empati? Apakah semuanya itu harus dijual demi untuk sepiring nasi? Kecam Salsa. Teman-teman, aku mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dari kalian dan kekhawatiran kalian untuk selalu ngecek apakah aku baik-baik aja, apakah aku aman. Dan bahkan kadang-kadang kalau aku nggak ngepost story atau nggak ngepost reels gitu ya, teman-teman langsung kayak apakah ini aman nggak? Dan kalian mulai kontak ke orang-orang terdekat aku gitu. Aku merasa sangat terharu ya dan merasa sangat disayang gitu sama kalian semua. Jadi terima kasih banyak atas kasih sayang itu, terasa sangat hangat di hati aku. Hari ini aku udah bertapa, aku udah melakukan meditasi. Jadi biasanya kalau aku untuk menetralkan lagi energi-energi dan lain sebagainya, aku akan pergi ke alam, ke hutan, dan aku akan jalan-jalan, aku akan ngobrol sama diriku dan lain sebagainya. Nah, aku mau sharing aja nih sama kalian gitu dari hasil renungan aku gitu ya hari ini, teman-teman. Kalau sampai ada apa-apa yang terjadi kepada aku
Aku titipkan kepada kalian segala perjuangan-perjuangan untuk benar-benar membangun bangsa kita sampai bisa menjadi bangsa yang maju sesuai dengan potensi yang kita miliki. Dan kalau benar itu terjadi, kalian gak usah khawatir. Karena aku akan merasa sangat bangga dengan diriku karena aku berhasil sampai akhir nafasku mempertahankan moral-moral dan prinsip dalam hidupku, yaitu kejujuran dan juga akuntabilitas. Dan bahkan saat ini, aku bangga banget bisa ikut menyuarakan keresahan-keresahan yang ada di hati kalian, dan aku diberikan kesempatan karena mungkin aku tidak ada di sana untuk bisa menyampaikan suara itu. Dan aku rasa semua energi yang aku punya sehingga aku bisa berbicara sangat lantang, itu semua adalah hasil dari doa dan energi yang kalian kirimkan kepada aku. Tapi juga, walaupun aku sudah tahu apa kesimpulannya, juga aku sudah juga mengambil rencana-rencana dan strategi pastinya untuk mengamankan diriku dan keluargaku juga. Kita cuma bisa berusaha, tapi hasilnya kita serahkan lagi ke yang lebih berkuasa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Influencer salsa Arwina Hutagalung yang viral karena sebelumnya menantang debat anggota DPR Ahmad Sahroni mengaku kini banyak akun buzzer yang muncul di akunnya dan mengatakan dirinya seharusnya tidak banyak bersuara dan ikut saja melakukan demonstrasi secara langsung. Para buzzer kata salsa Arwina juga menuding dirinya yang berani bersuara sehingga memicu aksi demo yang ricuh dan anarkis. Atas hal itu salsa Arwina Hutagalung mengecam balik para buzzer yang menyudutkan dirinya dan mengatakan para buzzer tidak lagi memiliki moral dan empati. Mulai banyak banget akun-akun yang muncul di akunku dan komen-komen tentang kalau pertama aku harusnya gak banyak bersuara dan ikut demo aja langsung, kata Salsa dalam video di akun Instagramnya Salsa R, Senin, 1 September 2025. Pertama ini udah gak masuk akal banget ya. Aku disuruh demo langsung. Yang aku lakukan semua ini adalah bentuk dari demonstrasi dan ketidaksetujuan dari keadilan yang udah lama dilakukan oleh pemerintah kita, kata Salsa yang kini tinggal di Denmark. Jadi, menurut Salsa demonstrasi itu dirinya tidak harus turun ke jalan, tetapi bisa menggunakan apapun power yang dimiliki termasuk melalui media sosial. Kedua, secara lokasi aku gak mungkin untuk bisa ikut demonstrasi secara langsung. Kalau aku ada di sana aku pasti akan turun langsung bersama kalian semua, ujar Salsa. Namun jika saat ini ke Indonesia, menurut Salsa itu akan membahayakan nyawanya. Dan dengan situasiku yang seperti ini, kalau aku pergi ke Indonesia justru yang terjadi itu adalah membahayakan sekali nyawaku, ujarnya. Karena kan aku sudah buktikan sendiri, apa aja intimidasi dan intrik-intrik yang bisa dilakukan untuk membungkam orang-orang yang bersuara, apalagi yang kritis terhadap pemerintah, katanya. Lalu kata Salsa, narasi lain yang dimunculkan oleh buzzer ini adalah, mereka mulai menyalahkan para masyarakat yang mulai bersuara. Dengan bilang semua kerusuhan ini terjadi karena semua orang-orang yang bersuara, katanya. Ingat ya aku ngepost dan nantang Ahmad Sahroni untuk debat itu dipublis setelah adanya demonstrasi pada tanggal 25 Agustus, ujarnya. Jadi demonstrasi itu terjadi tidak karena aku belum muncul, di saat itu semua terjadi, kata Salsa. Menurutnya semua kerusuhan ini terjadi adalah sebab akibat yang dimunculkan oleh sikap-sikap arogansi dari anggota parlemen tersebut. Kalaupun selama ini kita gak bersuara tentang ini semua, bagaimana kita semua bisa tahu tentang apa yang terjadi dan gak semua orang bisa punya privilege untuk bersuara? Karena banyak banget kan yang merasa takut untuk bersuara di Indonesia, kata Salsa. Jadi untuk buzzer-buzzer ini, kalian denger deh, kalian itu apakah masih punya moral dan empati? Apakah semuanya itu harus dijual demi untuk sepiring nasi? Kecam Salsa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dituding picu kerusuhan dan diminta turun demo. Ini jawaban Salsa Arwina.
Influencer Salsa Arwina Hutagalung yang viral karena sebelumnya menantang debat anggota DPR Ahmad Sahroni mengaku kini banyak akun buzzer yang muncul di akunnya dan mengatakan dirinya seharusnya tidak banyak bersuara dan ikut saja melakukan demonstrasi secara langsung. Para buzzer, kata Salsa Arwina, juga menuding dirinya yang berani bersuara sehingga memicu aksi demo yang ricuh dan anarkis. Atas hal itu, Salsa Arwina Hutagalung mengecam balik para buzzer yang menyudutkan dirinya dan mengatakan para buzzer tidak lagi memiliki moral dan empati. Mulai banyak banget akun-akun yang muncul di akunku dan komen-komen tentang kalau pertama aku harusnya gak banyak bersuara dan ikut demo aja langsung, kata Salsa dalam video di akun Instagramnya Salsa R. Senin, 1 September 2025. Pertama ini udah gak masuk akal banget ya. Aku disuruh demo langsung. Yang aku lakukan semua ini adalah bentuk dari demonstrasi dan ketidaksetujuan dari keadilan yang udah lama dilakukan oleh pemerintah kita, kata Salsa yang kini tinggal di Denmark. Jadi, menurut Salsa demonstrasi itu dirinya tidak harus turun ke jalan, tetapi bisa menggunakan apapun power yang dimiliki termasuk melalui media sosial. Kedua, secara lokasi aku gak mungkin untuk bisa ikut demonstrasi secara langsung. Kalau aku ada di sana aku pasti akan turun langsung bersama kalian semua, ujar Salsa. Namun jika saat ini ke Indonesia, menurut Salsa itu akan membahayakan nyawanya. Dan dengan situasiku yang seperti ini, kalau aku pergi ke Indonesia justru yang terjadi itu adalah membahayakan sekali nyawaku, ujarnya. Karena kan aku sudah buktikan sendiri, apa aja intimidasi dan intrik-intrik yang bisa dilakukan untuk membungkam orang-orang yang bersuara, apalagi yang kritis terhadap pemerintah, katanya. Lalu kata Salsa, narasi lain yang dimunculkan oleh buzzer ini adalah, mereka mulai menyalahkan para masyarakat yang mulai bersuara. Dengan bilang semua kerusuhan ini terjadi karena semua orang-orang yang bersuara, katanya. Ingat ya aku ngepost dan nantang Ahmad Sahroni untuk debat itu dipublis setelah adanya demonstrasi. Pada tanggal 25 Agustus, ujarnya. Jadi demonstrasi itu terjadi tidak karena aku belum muncul. Di saat itu semua terjadi, kata Salsa. Menurutnya semua kerusuhan ini terjadi adalah sebab akibat yang dimunculkan oleh sikap-sikap arogansi dari anggota parlemen tersebut. Kalaupun selama ini kita gak bersuara tentang ini semua, bagaimana kita semua bisa tahu tentang apa yang terjadi dan gak semua orang bisa punya privilege untuk bersuara? Karena banyak banget kan yang merasa takut untuk bersuara di Indonesia, kata Salsa. Jadi untuk buzzer-buzzer ini, kalian denger deh. Kalian itu apakah masih punya moral dan empati? Apakah semuanya itu harus dijual demi untuk sepiring nasi? Kecam Salsa. Teman-teman, aku mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dari kalian dan kekhawatiran kalian untuk selalu ngecek apakah aku baik-baik aja, apakah aku aman. Dan bahkan kadang-kadang kalau aku nggak ngepost story atau nggak ngepost reels gitu ya, teman-teman langsung kayak apakah ini aman nggak? Dan kalian mulai kontak ke orang-orang terdekat aku gitu. Aku merasa sangat terharu ya dan merasa sangat disayang gitu sama kalian semua. Jadi terima kasih banyak atas kasih sayang itu, terasa sangat hangat di hati aku. Hari ini aku udah bertapa, aku udah melakukan meditasi. Jadi biasanya kalau aku untuk menetralkan lagi energi-energi dan lain sebagainya, aku akan pergi ke alam, ke hutan, dan aku akan jalan-jalan, aku akan ngobrol sama diriku dan lain sebagainya. Nah, aku mau sharing aja nih sama kalian gitu dari hasil renungan aku gitu ya hari ini, teman-teman. Kalau sampai ada apa-apa yang terjadi kepada aku titipkan kepada kalian segala perjuangan-perjuangan untuk benar-benar membangun bangsa kita sampai bisa menjadi bangsa yang maju sesuai dengan potensi yang kita miliki. Dan kalau benar itu terjadi, kalian gak usah khawatir. Karena aku akan merasa sangat bangga dengan diriku karena aku berhasil sampai akhir nafasku mempertahankan moral-moral dan prinsip dalam hidupku, yaitu kejujuran dan juga akuntabilitas. Dan bahkan saat ini, aku bangga banget bisa ikut menyuarakan keresahan-keresahan yang ada di hati kalian, dan aku diberikan kesempatan karena mungkin aku tidak ada di sana untuk bisa menyampaikan suara itu. Dan aku rasa semua energi yang aku punya sehingga aku bisa berbicara sangat lantang, itu semua adalah hasil dari doa dan energi yang kalian kirimkan kepada aku. Tapi juga, walaupun aku sudah tahu apa kesimpulannya, aku sudah juga mengambil rencana-rencana dan strategi pastinya untuk mengamankan diriku dan keluargaku juga. Kita cuma bisa berusaha, tapi hasilnya kita serahkan lagi ke yang lebih berkuasa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Influencer Salsa Arwina Hutagalung yang viral karena sebelumnya menantang debat anggota DPR Ahmad Sahroni mengaku kini banyak akun buzzer yang muncul di akunnya dan mengatakan dirinya seharusnya tidak banyak bersuara dan ikut saja melakukan demonstrasi secara langsung. Para buzzer, kata Salsa Arwina, juga menuding dirinya yang berani bersuara sehingga memicu aksi demo yang ricuh dan anarkis.
Atas hal itu Salsa Arwina Hutagalung mengecam balik para buzzer yang menyudutkan dirinya dan mengatakan para buzzer tidak lagi memiliki moral dan empati. Mulai banyak banget akun-akun yang muncul di akunku dan komen-komen tentang kalau pertama aku harusnya gak banyak bersuara dan ikut demo aja langsung, kata Salsa dalam video di akun Instagramnya Salsa R, Senin, 1 September 2025. Pertama ini udah gak masuk akal banget ya. Aku disuruh demo langsung. Yang aku lakukan semua ini adalah bentuk dari demonstrasi dan ketidaksetujuan dari keadilan yang udah lama dilakukan oleh pemerintah kita, kata Salsa yang kini tinggal di Denmark. Jadi, menurut Salsa demonstrasi itu dirinya tidak harus turun ke jalan, tetapi bisa menggunakan apapun power yang dimiliki termasuk melalui media sosial. Kedua, secara lokasi aku gak mungkin untuk bisa ikut demonstrasi secara langsung. Kalau aku ada di sana aku pasti akan turun langsung bersama kalian semua, ujar Salsa. Namun jika saat ini ke Indonesia, menurut Salsa itu akan membahayakan nyawanya. Dan dengan situasiku yang seperti ini, kalau aku pergi ke Indonesia justru yang terjadi itu adalah membahayakan sekali nyawaku, ujarnya. Karena kan aku sudah buktikan sendiri, apa aja intimidasi dan intrik-intrik yang bisa dilakukan untuk membungkam orang-orang yang bersuara, apalagi yang kritis terhadap pemerintah, katanya. Lalu kata Salsa, narasi lain yang dimunculkan oleh buzzer ini adalah, mereka mulai menyalahkan para masyarakat yang mulai bersuara. Dengan bilang semua kerusuhan ini terjadi karena semua orang-orang yang bersuara, katanya. Ingat ya aku ngepost dan nantang Ahmad Sahroni untuk debat itu dipublis setelah adanya demonstrasi pada tanggal 25 Agustus, ujarnya. Jadi demonstrasi itu terjadi tidak karena aku belum muncul, di saat itu semua terjadi, kata Salsa. Menurutnya semua kerusuhan ini terjadi adalah sebab akibat yang dimunculkan oleh sikap-sikap arogansi dari anggota parlemen tersebut. Kalaupun selama ini kita gak bersuara tentang ini semua, bagaimana kita semua bisa tahu tentang apa yang terjadi dan gak semua orang bisa punya privilege untuk bersuara, karena banyak banget kan yang merasa takut untuk bersuara di Indonesia, kata Salsa. Jadi untuk buzzer-buzzer ini, kalian denger deh, kalian itu apakah masih punya moral dan empati? Apakah semuanya itu harus dijual demi untuk sepiring nasi? Kecam Salsa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dituding picu kerusuhan dan diminta turun demo. Ini jawaban Salsa Arwina. Influencer Salsa Arwina Hutagalung yang viral karena sebelumnya menantang debat anggota DPR Ahmad Sahroni mengaku kini banyak akun buzzer yang muncul di akunnya dan mengatakan dirinya seharusnya tidak banyak bersuara dan ikut saja melakukan demonstrasi secara langsung. Para buzzer, kata Salsa Arwina, juga menuding dirinya yang berani bersuara sehingga memicu aksi demo yang ricuh dan anarkis. Atas hal itu Salsa Arwina Hutagalung mengecam balik para buzzer yang menyudutkan dirinya dan mengatakan para buzzer tidak lagi memiliki moral dan empati. Mulai banyak banget akun-akun yang muncul di akunku dan komen-komen tentang kalau pertama aku harusnya gak banyak bersuara dan ikut demo aja langsung, kata Salsa dalam video di akun Instagramnya Salsa R, Senin, 1 September 2025. Pertama ini udah gak masuk akal banget ya. Aku disuruh demo langsung. Yang aku lakukan semua ini adalah bentuk dari demonstrasi dan ketidaksetujuan dari keadilan yang udah lama dilakukan oleh pemerintah kita, kata Salsa yang kini tinggal di Denmark. Jadi, menurut Salsa demonstrasi itu dirinya tidak harus turun ke jalan, tetapi bisa menggunakan apapun power yang dimiliki termasuk melalui media sosial. Kedua, secara lokasi aku gak mungkin untuk bisa ikut demonstrasi secara langsung. Kalau aku ada di sana aku pasti akan turun langsung bersama kalian semua, ujar Salsa. Namun jika saat ini ke Indonesia, menurut Salsa itu akan membahayakan nyawanya. Dan dengan situasiku yang seperti ini, kalau aku pergi ke Indonesia justru yang terjadi itu adalah membahayakan sekali nyawaku, ujarnya. Karena kan aku sudah buktikan sendiri, apa aja intimidasi dan intrik-intrik yang bisa dilakukan untuk membungkam orang-orang yang bersuara, apalagi yang kritis terhadap pemerintah, katanya. Lalu kata Salsa, narasi lain yang dimunculkan oleh buzzer ini adalah,
Mereka mulai menyalahkan para masyarakat yang mulai bersuara. Dengan bilang semua kerusuhan ini terjadi karena semua orang-orang yang bersuara, katanya. Ingat ya, aku ngepost dan nantang Ahmad Sahroni untuk debat itu dipublis setelah adanya demonstrasi. Pada tanggal 25 Agustus, ujarnya. Jadi demonstrasi itu terjadi tidak karena aku belum muncul. Di saat itu semua terjadi, kata Salsa. Menurutnya semua kerusuhan ini terjadi adalah sebab akibat yang dimunculkan oleh sikap-sikap arogansi dari anggota parlemen tersebut. Kalaupun selama ini kita gak bersuara tentang ini semua, bagaimana kita semua bisa tahu tentang apa yang terjadi dan gak semua orang bisa punya privilege untuk bersuara? Karena banyak banget kan, yang merasa takut untuk bersuara di Indonesia, kata Salsa. Jadi untuk buzzer-buzzer ini, kalian denger deh, kalian itu apakah masih punya moral dan empati? Apakah semuanya itu harus dijual demi untuk sepiring nasi? Kecam Salsa. Teman-teman, aku mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dari kalian dan kekhawatiran kalian untuk selalu ngecek apakah aku baik-baik aja, apakah aku aman. Dan bahkan kadang-kadang kalau aku nggak ngepost story atau nggak ngepost reels gitu ya, teman-teman langsung kayak apakah ini aman nggak? Dan kalian mulai kontak ke orang-orang terdekat aku gitu. Aku merasa sangat terharu ya dan merasa sangat disayang gitu sama kalian semua. Jadi terima kasih banyak atas kasih sayang itu, terasa sangat hangat di hati aku. Hari ini aku udah bertapa. Aku udah melakukan meditasi. Jadi biasanya kalau aku untuk menetralkan lagi energi-energi dan lain sebagainya, aku akan pergi ke alam, ke hutan, dan aku akan jalan-jalan, aku akan ngobrol sama diriku dan lain sebagainya. Nah, aku mau sharing aja nih sama kalian gitu dari hasil renungan aku gitu ya hari ini, teman-teman. Kalau sampai ada apa-apa yang terjadi kepada aku titipkan kepada kalian segala perjuangan-perjuangan untuk benar-benar membangun bangsa kita sampai bisa menjadi bangsa yang maju sesuai dengan potensi yang kita miliki. Dan kalau benar itu terjadi, kalian gak usah khawatir. Karena aku akan merasa sangat bangga dengan diriku karena aku berhasil sampai akhir nafasku mempertahankan moral-moral dan prinsip dalam hidupku, yaitu kejujuran dan juga akuntabilitas. Dan bahkan saat ini, aku bangga banget bisa ikut menyuarakan keresahan-keresahan yang ada di hati kalian, dan aku diberikan kesempatan karena mungkin aku tidak ada di sana untuk bisa menyampaikan suara itu. Dan aku rasa semua energi yang aku punya sehingga aku bisa berbicara sangat lantang, itu semua adalah hasil dari doa dan energi yang kalian kirimkan kepada aku. Tapi juga, walaupun aku sudah tahu apa kesimpulannya, juga aku sudah juga mengambil rencana-rencana dan strategi pastinya untuk mengamankan diriku dan keluargaku juga. Kita cuma bisa berusaha, tapi hasilnya kita serahkan lagi ke yang lebih berkuasa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Influencer Salsa Arwina Hutagalung yang viral karena sebelumnya menantang debat anggota DPR Ahmad Sahroni mengaku kini banyak akun buzzer yang muncul di akunnya dan mengatakan dirinya seharusnya tidak banyak bersuara dan ikut saja melakukan demonstrasi secara langsung. Para buzzer, kata Salsa Arwina, juga menuding dirinya yang berani bersuara sehingga memicu aksi demo yang ricuh dan anarkis. Atas hal itu, Salsa Arwina Hutagalung mengecam balik para buzzer yang menyudutkan dirinya dan mengatakan para buzzer tidak lagi memiliki moral dan empati. Mulai banyak banget akun-akun yang muncul di akunku dan komen-komen tentang kalau pertama aku harusnya gak banyak bersuara dan ikut demo aja langsung, kata Salsa dalam video di akun Instagramnya Salsa R, Senin, 1 September 2025. Pertama ini udah gak masuk akal banget ya. Aku disuruh demo langsung. Yang aku lakukan semua ini adalah bentuk dari demonstrasi dan ketidaksetujuan dari keadilan yang udah lama dilakukan oleh pemerintah kita, kata Salsa yang kini tinggal di Denmark. Jadi, menurut Salsa demonstrasi itu dirinya tidak harus turun ke jalan, tetapi bisa menggunakan apapun power yang dimiliki termasuk melalui media sosial. Kedua, secara lokasi aku gak mungkin untuk bisa ikut demonstrasi secara langsung. Kalau aku ada di sana aku pasti akan turun langsung bersama kalian semua, ujar Salsa. Namun jika saat ini ke Indonesia, menurut Salsa itu akan membahayakan nyawanya. Dan dengan situasiku yang seperti ini, kalau aku pergi ke Indonesia justru yang terjadi itu adalah membahayakan sekali nyawaku, ujarnya. Karena kan aku sudah buktikan sendiri, apa aja intimidasi dan intrik-intrik yang bisa dilakukan untuk membungkam orang-orang yang bersuara, apalagi yang kritis terhadap pemerintah, katanya. Lalu kata Salsa,
Narasi lain yang dimunculkan oleh buzzer ini adalah mereka mulai menyalahkan para masyarakat yang mulai bersuara. Dengan bilang semua kerusuhan ini terjadi karena semua orang-orang yang bersuara, katanya. Ingat ya aku ngepost dan nantang Ahmad Sahroni untuk debat itu dipublis setelah adanya demonstrasi pada tanggal 25 Agustus, ujarnya. Jadi demonstrasi itu terjadi tidak karena aku belum muncul, di saat itu semua terjadi, kata Salsa. Menurutnya semua kerusuhan ini terjadi adalah sebab akibat yang dimunculkan oleh sikap-sikap arogansi dari anggota parlemen tersebut. Kalaupun selama ini kita gak bersuara tentang ini semua, bagaimana kita semua bisa tahu tentang apa yang terjadi dan gak semua orang bisa punya privilege untuk bersuara? Karena banyak banget kan yang merasa takut untuk bersuara di Indonesia, kata Salsa. Jadi untuk buzzer-buzzer ini, kalian denger deh, kalian itu apakah masih punya moral dan empati? Apakah semuanya itu harus dijual demi untuk sepiring nasi? Kecam Salsa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dituding picu kerusuhan dan diminta turun demo. Ini jawaban Salsa Arwina. Influencer Salsa Arwina Hutagalung yang viral karena sebelumnya menantang debat anggota DPR Ahmad Sahroni mengaku kini banyak akun buzzer yang muncul di akunnya dan mengatakan dirinya seharusnya tidak banyak bersuara dan ikut saja melakukan demonstrasi secara langsung. Para buzzer, kata Salsa Arwina, juga menuding dirinya yang berani bersuara sehingga memicu aksi demo yang ricuh dan anarkis. Atas hal itu Salsa Arwina Hutagalung mengecam balik para buzzer yang menyudutkan dirinya dan mengatakan para buzzer tidak lagi memiliki moral dan empati. Mulai banyak banget akun-akun yang muncul di akunku dan komen-komen tentang kalau pertama aku harusnya gak banyak bersuara dan ikut demo aja langsung, kata Salsa dalam video di akun Instagramnya Salsa R. Senin, 1 September 2025. Pertama ini udah gak masuk akal banget ya. Aku disuruh demo langsung. Yang aku lakukan semua ini adalah bentuk dari demonstrasi dan ketidaksetujuan dari keadilan yang udah lama dilakukan oleh pemerintah kita, kata Salsa yang kini tinggal di Denmark. Jadi, menurut Salsa demonstrasi itu dirinya tidak harus turun ke jalan, tetapi bisa menggunakan apapun power yang dimiliki termasuk melalui media sosial. Kedua, secara lokasi aku gak mungkin untuk bisa ikut demonstrasi secara langsung. Kalau aku ada di sana aku pasti akan turun langsung bersama kalian semua, ujar Salsa. Namun jika saat ini ke Indonesia, menurut Salsa itu akan membahayakan nyawanya. Dan dengan situasiku yang seperti ini, kalau aku pergi ke Indonesia justru yang terjadi itu adalah membahayakan sekali nyawaku, ujarnya. Karena kan aku sudah buktikan sendiri, apa aja intimidasi dan intrik-intrik yang bisa dilakukan untuk membungkam orang-orang yang bersuara, apalagi yang kritis terhadap pemerintah, katanya. Lalu kata Salsa, narasi lain yang dimunculkan oleh buzzer ini adalah, mereka mulai menyalahkan para masyarakat yang mulai bersuara. Dengan bilang semua kerusuhan ini terjadi karena semua orang-orang yang bersuara, katanya. Ingat ya aku ngepost dan nantang Ahmad Sahroni untuk debat itu dipublis setelah adanya demonstrasi pada tanggal 25 Agustus, ujarnya. Jadi demonstrasi itu terjadi tidak karena aku belum muncul, di saat itu semua terjadi, kata Salsa. Menurutnya semua kerusuhan ini terjadi adalah sebab akibat yang dimunculkan oleh sikap-sikap arogansi dari anggota parlemen tersebut. Kalaupun selama ini kita gak bersuara tentang ini semua, bagaimana kita semua bisa tahu tentang apa yang terjadi dan gak semua orang bisa punya privilege untuk bersuara? Karena banyak banget kan yang merasa takut untuk bersuara di Indonesia, kata Salsa. Jadi untuk buzzer-buzzer ini, kalian denger deh, kalian itu apakah masih punya moral dan empati? Apakah semuanya itu harus dijual demi untuk sepiring nasi? Kecam Salsa. Teman-teman, aku mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dari kalian dan kekhawatiran kalian untuk selalu ngecek apakah aku baik-baik aja, apakah aku aman. Dan bahkan kadang-kadang kalau aku nggak ngepost story atau nggak ngepost reels gitu ya, teman-teman langsung kayak apakah ini aman nggak? Dan kalian mulai kontak ke orang-orang terdekat aku gitu. Aku merasa sangat terharu ya dan merasa sangat disayang gitu sama kalian semua. Jadi terima kasih banyak atas kasih sayang itu, terasa sangat hangat di hati aku. Hari ini aku udah bertapa, aku udah melakukan meditasi. Jadi biasanya kalau aku untuk menetralkan lagi energi-energi dan lain sebagainya, aku akan pergi ke alam, ke hutan, dan aku akan jalan-jalan, aku akan ngobrol sama diriku dan lain sebagainya. Nah, aku mau sharing aja nih sama kalian gitu dari hasil renungan aku gitu ya hari ini, teman-teman. Kalau sampai ada apa-apa yang terjadi kepada aku,
Aku titipkan kepada kalian segala perjuangan-perjuangan untuk benar-benar membangun bangsa kita sampai bisa menjadi bangsa yang maju sesuai dengan potensi yang kita miliki. Dan kalau benar itu terjadi, kalian gak usah khawatir. Karena aku akan merasa sangat bangga dengan diriku karena aku berhasil sampai akhir nafasku